Beralih ke berita selanjutnya. Nah, Sobat Visip, setelah tadi kita disuguhkan dengan berbagai informasi seputar Unsud dan Banyumas, sekarang kita beralih ke informasi seputar dunia perfilman nih. Di segmen Ringgo kali ini, kita akan merekomendasikan rentetan film yang sedang ramai-ramainya diperbincangkan. Nah, kira-kira apa saja ya film yang direkomendasikan? Simak selengkapnya dalam segmen Ringgo, rekomendasi film minggu ini. Halo Sobat Visip, kembali lagi di segmen Ringgo Rekomendasi Film Minggu ini. Bareng aku, Dila. Dan aku, Risper. Nah, Risper dan Sobat Visip, di semester kedua tahun 2022 ini kayaknya bakalan jadi waktu yang cukup memanjakan nih bagi para pecinta film dengan hadirnya karya-karya film berbagai genre, mulai dari horor, action, hingga romance. Benar banget nih Dila, dan gak perlu jauh-jauh membicarakan film luar negeri, Indonesia sendiri tengah banyak memproduksi film-film yang tentunya gak kalah seru. Oleh karena itu, segmen Ringgo kali ini kita bakal bahas 3 film Indonesia nih Dil, yang baru aja rilis nih Sobat Visip. Wah, film apa aja tuh Risper? Nah, 3 film yang bakal kita bahas dan rekomendasi ke Sobat Visip adalah Mencuri Raden Saleh, Sayap-Sayap Patah, dan Pengabdi Setan 2. Oke, berarti masih fresh banget dong nih buat ditonton Sobat Visip. Nah, kira-kira film yang mana dulu nih yang mau kita rekomendasiin ke Sobat Visip, Risper? Kayaknya kasih yang seram dulu nggak sih Dil buat pemanasan. Jadi pertama kita bahas dulu nih film horor yang udah mulai tayang, yaitu Pengabdi Setan 2 Komenium. Nah, film ini merupakan sequel kedua dari film dengan judul yang sama, yaitu Pengabdi Setan yang rilis pada tahun 2017 lalu dan disutradarai oleh Joko Anwar. Nama-nama seperti Ayu Laksmi, Bron Palarae, Tara Basro, dan Andy Arfian yang memerankan karakter dalam Pengabdi Setan 2017 kembali hadir di sequel kedua ini nih Dia. Selain itu Sobat Visip, film yang sudah tayang sejak 4 Agustus lalu ini telah mencapai sebanyak 2,6 juta penonton setelah 25 hari penayangannya. Terus yang bikin lebih menariknya lagi nih Risper dan Sobat Visip, di hari pertama penayangannya Pengabdi Setan 2 berhasil meraih 1 juta penonton, mengalahkan film KKN Desa Penari yang memperoleh jumlah 1 juta penonton dalam 3 hari. Wah, keren banget ya, kayaknya menarik nih filmnya sampai banyak orang yang menonton nih Dil. Iya bener banget Risper, dan tahu nggak nih apa yang bikin film ini makin menarik? Apa tuh Dil? Ternyata lokasi syuting yang digunakan juga cukup unik nih, yaitu rumah susun yang udah nggak dihuni selama 15 tahun, jadi nambah kesan horornya gitu. Wah, ya berarti emang tempat itu lama ya nggak ditinggalin, jadi kayak serem suasananya. Serem horor gitu. Terus Pengabdi Setan 2 ini juga punya wahana misteri nih yang terletak di lantai 2 Mall of Indonesia, serta memiliki merchant khusus seperti ballpoint dan parfum. Wah, menarik banget ya Sobat Visip. Yuk kita simak langsung cuplikan trailernya. Film Pengabdi Setan 2 Komenium merupakan kelanjutan dari kisah Bapa yang diperankan Bron Palarae bersama ketiga anak Rini, Tara Basro, Tony Andy Arfian, dan Bondi Nasar Anuts setelah sang ibu Ayu Laksmi meninggal. Bapak mengajak anak-anaknya untuk pindah ke rumah susun karena dinilai lebih aman. Ternyata hal tersebut tidak memperbaiki kondisi mereka, sebab gangguan dari makhluk halus masih harus tetap ada. Di sisi lain, Rini, Tony, dan Bondi penasaran dan mencari tahu pekerjaan Bapak. Namun, ancaman yang lebih mengerikan justru menghampiri mereka dan warga rumah susun lainnya. Film ini memecahkan rekor sebagai film pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang mengalami digital remastering menggunakan teknologi IMAX. Wah, seru banget ya Sobat Visip film Pengabdi Setan 2 Komenium ini. Siapa aja nih yang udah nonton? Boleh tulis di kolom komentar ya. Nah iya Dil, karena tadi Sobat Visip udah dikasih uji nyali nih, gimana kalau abis ini kita kasih yang agak seru-seru yang bisa nenangin nih dari yang serem-serem tadi. Waduh, boleh banget tuh Per. Kebetulan aku ada rekomendasi film yang tayang 25 Agustus kemarin. Judulnya Mencuri Raden Saleh. Oh, itu yang aktor dan artisnya jadi sorotan netizen karena cakep-cakep gitu ya kayak aku. Waduh. Jadi Sobat Visip, film Mencuri Raden Saleh ini dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Angga Yunanda, Rahel Amanda, Umay Shahab, Agni Haq, dan juga Ari Irham. Selain menampilkan action, film yang disutradarai oleh Angga Dwi Sasongko ini juga berisikan
persahabatan, keluarga, dan juga pasangan. Karena filmnya banyak plot twist banget nih, Mencuri Raden Saleh mendapatkan rating 9,7 dari 10 pada Tix ID dari 4.851 partisipan. Baru 4 hari tayang aja nih, Risper dan Sobat Visip, film ini bisa menjual 550.000 tiket loh. Wah, mantep banget nih Dil. Film Mencuri Raden Saleh juga ada faktanya ternyata. Fakta menarik loh Sobat Visip. Ternyata film ini menghabiskan lebih dari 20M untuk produksinya. Waduh, totalitas banget ya berarti. Iya, bener banget. Selain itu, salah satu pemeran dari film ini, Iqbal sebagai Piko, tidak menggunakan peran pengganti saat melakukan adegan loncat antar gedung tanpa stuntman. So, daripada penasaran, langsung aja kita lihat cuplikan trailernya. Berawal dari kisah Iqbal Ramadan yang berperan sebagai Piko, mahasiswa seni yang ingin membebaskan ayahnya dari penjara. Piko bersama komplotan lainnya yaitu Ucup sebagai hacker, Vela sebagai bandar judi, Gofar sebagai mekanik, Sarah sebagai seorang atlet, dan Tuk-Tuk sebagai pembalap liar, berencana untuk mencuri lukisan bersejarah dari Istana Presiden. Lukisan tersebut merupakan lukisan yang tak ternilai harganya. Dengan menyatukan keahlian masing-masing dalam menjalankan aksinya, mereka beraksi sampai mempertaruhkan kisah persahabatan, keluarga, dan kisah cinta mereka. Aduh, bikin penasaran banget nih ya gimana kelanjutan aksi pencuriannya, apalagi ke Istana Presiden yang menggunakan keamanan super ketat. Nah, selanjutnya nih kita ada rekomendasi film yang terakhir nih Sobat Visip. Film yang bakal bikin Sobat Visip harus bawa tisu kalau pas nonton. Aduh, masa sih? Aku jadi penasaran banget tuh, Risper. Pasti Sobat Visip tahu nih ya, Nicholas Saputra dan Ariel Tatum kan? Nah, mereka kini dipertemukan pada film Sayap-Sayap Patah sebagai sepasang suami istri. Film yang disutradarai oleh Rudi Sudjarwo menembus lebih dari 1 juta penonton pada hari ke-10 nih Dil. Dan ternyata film ini terinspirasi dari kerusuhan 8 Mei 2018 Mako Brimob yang diserbu 155 narapidana terorisme serta menewaskan 5 anggota Densus 88. Wah, ternyata filmnya diangkat dari kisah nyata nih Sobat Visip. Selain itu, film ini juga punya fakta menarik loh. Apa tuh faktanya? Jadi fakta menarik dari film ini, itu judulnya memiliki makna tersendiri. Sayap-sayap patah mengartikan luka akibat ulah para teroris. Selain itu, judul ini juga memberikan makna bahwa radikalisme itu tidak perlu ditakuti. Sobat Visip, berikut cuplikan trailernya. Dikisahkan bahwa Nicholas Saputra sebagai Ibda Aji dan Ariel Tatum sebagai Nani adalah sepasang suami istri. Saat itu, Nani sedang dalam kondisi hamil. Mereka merupakan pasangan yang bahagia. Hingga akhirnya Ibda Aji harus bertugas sebagai personel dari kepolisian. Karena kandungan yang semakin membesar, Nani sementara harus tinggal bersama ibunya. Namun, suatu hari terjadi kerusuhan oleh tahanan kepada para petugas yang juga berdampak pada penyanderaan petugas oleh para tahanan. Salah satu pelaku dari tahanan tersebut adalah Leong yang diperankan oleh Iwaka. Nah, itu dia Sobat Visip, 3 rekomendasi film kali ini. Keren-keren banget dan bikin makin penasaran ya nggak sih? Iya, bener banget nih. Kalau aku sendiri paling tertarik sama film Mencuri Raden Saleh. Karena aku suka nih yang adegan yang deg-degan gitu loh. Waduh, film Raden Saleh emang menarik nih ya, karena genrenya action. Tapi kalau dari aku nih lebih tertantang buat nonton film horor. Kalau aku sih skip ya, takut. Aduh. Kayak bikin merinding-merinding gitu gak sih kalau film-film horor? Nah, kalau Sobat Visip tertarik film yang mana nih? Spill di kolom komentar ya. Wah, Risper, ternyata nggak kerasa nih kita udah di ujung segmen Ringo kali ini. Jadi udah waktunya nih kita say bye-bye dulu nih ke Sobat Visip. Iya nih, tapi nggak apa-apa, Sobat Visip nggak perlu khawatir. Kita bakal hadir lagi untuk ngasih rekomendasi film yang seru-seru lagi. So, sampai jumpa di segmen Ringo selanjutnya. Bye-bye! Wah, menarik ya Sobat Visip. Itu dia beberapa rekomendasi film minggu ini yang wajib banget Sobat Visip tonton.